Dan menariknya gue ketemu sebuah bukan konten sih, drama yang sepertinya nggak penting-penting banget sih buat dibahas ya. Cuman entah kenapa berseliweran mulu di beranda gue sampai akhirnya pun gue bahas di video kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih ingat dengan drama tentang seorang pemuda asal Korea yang menghina Indonesia, itu dramanya mungkin kita sudah ngerti ya. Orang bersangkutan katanya sudah minta maaf katanya, tapi gue belum lihat secara visual gitu atau secara teks karena gue dapatnya dari katanya juga. Lalu ada seorang wanita cantik ya, seorang wanita cantik yang cukup populer di sosial media dengan nama akun di Facebook itu Angel Chan. Itu membuat sebuah statement dan ternyata udah dihapus gitu kan. Waduh, udah dihapus gitu loh. Jadinya gue nggak bisa ngasih lihat ke teman-teman tuh statementnya apa atau membuat sebuah argumen itu apa. Tapi argumennya itu masih berkaitan dengan drama yang orang Korea melakukan penghinaan terhadap Indonesia kemarin itu yang langsung diserang oleh netizen plus 62 kita. Dan di sini Mbak Angel Chan, karena gue nggak tahu ya nama asli mbaknya ini siapa, Mbak Angel Chan itu membuat argumen pribadinya mungkin, dan dia itu di situ nggak memihak siapapun, tapi cuman ngasih tahu kenyataan dari sudut pandang dia sendiri gitu kan. Kalau sebenarnya ini si cewek yang di video tersebut itu kayak gini dan si cowok tuh cuma ngomong gini, lalu oke, dia cuma membuat argumen kayak seperti itu aja yang sebenarnya sih bagi gue argumennya umum aja gitu, bukan argumen yang memihak, bukan juga argumen yang bisa mematik sumbu. Tapi ya namanya juga netizen ya, kita tuh harus ngikutin apa keinginan netizen, kalau nggak diserbu netizen bos. Jadi setelah Mbak Angel Chan itu membuat postingan tersebut, tiba-tiba banyak banget nih yang bikin meme gitu, karena gue sendiri juga sering gabung di grup meme ya, sering gabung juga di grup meme gitu, dan meratapi tentang drama dari mbaknya ini gitu kan, dengan caption selama lu good looking drama lo tetap diterima katanya kan kayak gitu. Jadi captain meme yang seperti itu tuh bikin gue penasaran sebenarnya apa yang terjadi gitu kan, apa yang terjadi. Nah, akhirnya gue coba-coba mampir ke Facebooknya Mbak Angel Chan. Di situ ada sebuah postingan ya yang tentang Indonesia Korea tersebut yang memang ramai banget dibahas di situ, yang biasanya postingan mbaknya ini tuh isinya itu yang kalem-kalem ya, pokoknya komentarnya itu yang santai-santai aja, tiba-tiba dapat serbuan dari netizen gitu kan. Dapat serbuan dari netizen, mungkin itu salah satu alasan kenapa mbaknya ini ngehapus postingan tersebut, karena ketika gue bikin di video, gue sudah nggak bisa menemukan lagi itu postingan, karena sebelumnya udah gue simpen ya, itu banyak banget tab-tab kayak gini, jadi tab-tab kayak gitu apa-apa yang bakal gue bahas gitu kan. Nah, tapi karena tabnya masih tab yang di sini, ya udahlah ngebahas mbaknya ini dulu gitu. Selepas hal tersebut lah, gue pun mencari-cari informasi kembali gitu kan, dan ternyata Mbak Angel Chan ini juga memiliki, gue nggak tahu sih ini termasuk pekerjaan ataupun bukan pekerjaan, ataupun cuman iseng ataupun uang tambahan, gue nggak tahu. Jadi mbaknya ini menjual, kalau bahasa gua yang menyukai karya-karya original Jepang yang berhubungan dengan idol tuh foto-foto gravure ya, graver tuh bukan nudes ya, bukan yang kayak gitu-gitu atau nudes banget atau terbuka-buka banget, tapi lebih memperlihatkan kayak fetish gitu ya, yang mungkin teman-teman tuh bisa sadari ya, kayak pakai baju gini lah, kayak pakai ya gitu gini-gini lah, pokoknya pakai busana yang memang lebih lebih sedikit daripada umumnya gitu, tapi tetap saja dalam batas wajar ya, kayak lu pakai baju renang di pantai-pantai di luar negeri dah yang kayak gitu ya sebenarnya. Dan juga gue sudah lihat beberapa gitu ya, ada temen gue yang baik hati memperlihatkan kepada gue, ini bro yang Angel Chan, bro cantik banget sih, jujur-jujuran aja gue pun gak habis thinking, soalnya ketika gue mampir ke Facebooknya itu kan cuma nano doang ya, cuma nyari apa sih gitu, apa sih yang lagi terjadi, apa sih dramanya gitu. Dan ketika temen gue memperlihatkan fotonya, kalau nggak salah itu yang mana ya, yang pokoknya itu kayak baju biru ya, nggak gue lupa pokoknya itu emang iya ya, emang mantep banget sih, emang mbaknya tuh cantik banget ya, tubuhnya itu emang luar biasa banget ya. Kalau misalnya gue dapat pacar seperti Mbak Angel ini, berarti gue memakai seluruh keberuntungan gue selama hidup gitu.
Jadi itu aja ya, itu aja dulu. Dan seperti yang kita tahu ya, untuk mbak yang secantik dia ini aja gitu, untuk mbak yang secantik dia ini aja tetap kena serbu netizen ya, tetap kena serbu netizen gitu ya. Nggak tahu sih sampai kena mental atau enggak. Tapi sebagai gantinya mbaknya itu semakin populer. Cuma sebagai gantinya juga orang-orang tahu mbaknya ini ngapain aja gitu, kerjaannya seperti apa, kegiatan itu seperti apa. Gua sih sebagai orang yang apa ya, simple man ya, cuman laki-laki sederhana, itu tidak akan mengkritisi pekerjaan dari mbaknya ini ya. Kita nggak tahu apa dibaliknya gitu, kita nggak tahu apa dibaliknya kan, dan itu yang paling penting, mengetahui apa yang ada di baliknya. Jadi gue tetap support mbaknya ini dalam kondisi apapun, karena ini kayaknya pacar mbaknya ini pakai semua keberuntungan ya. Mbaknya ini memang beneran cantik sih, gue terpesona serius. Dalam pandangan pertama gue terpesona, gue nggak bisa nyari-nyari gambarnya yang gue maksudin itu ya, soalnya gambarnya kurang kurang cocok buat bocah-bocah yang mungkin nonton ini video. Dan akhirnya dari sekian banyak postingan yang sudah gue simpan link ya, gue hanya mendapati postingan Mas Pradana Mukti aja yang masih belum dihapus ya. Sebelumnya gue dapat juga grup, kalau nggak salah dari grup anak-anak main Dota ya, Drama Lele atau apa itu grupnya, tapi kayaknya sih udah kehapus gitu ya. Padahal situ ada pembahasan yang lebih lengkap lagi gitu. Dan gue pun tetap mencari info-info ya yang ada di komentar, tapi gue juga belum mendapati hal tersebut ya. Dan oke lah ya, jadi gue nggak bisa dapetin info yang lebih greget lagi gitu. Tapi ini menjadi pelajaran juga buat temen-temen ya. Untuk orang seperti mbaknya aja pun masih kena serbuan netizen kalau misalnya tidak apa namanya ya, tidak sesuai dengan keinginan netizen gitu. Kalau netizen maunya A, kita harus berargumen A. Kalau kita sampai berargumen B, siap-siap lah netizen menyerbu gitu ya. Gua di sini nggak menyalahkan siapapun ya. Soal netizen itu kan mayoritas ya, suara mayoritas. Mau gimana pun dalam sebuah musyawarah, apalagi di negara kita kan, sesuai sila keempat ya, musyawarah berarti kan suara bersama itu mutlak gitu. Suara terbesar atau suara mayoritas itu mutlak. Lu suka nggak suka, tapi itu suara mayoritas, lu harus ikut di suara mayoritas itu. Jadi menurut gua pribadi ini sama sekali bukan salah mbaknya atau salah netizen. Ini adalah salah sistem bagaimana kita menikmati kehidupan ini. Dan gua nggak ngedukung mbaknya, apalagi ngedukung netizen. Gua sama-sama ingin semuanya itu berakhir dengan hal yang positif gitu kan. Secara positif mbaknya bisa menyadari bahwasanya untuk berargumen di media sosial media tuh harus ingat kondisi ya, ingat melihat kondisi gitu. Biarpun benar tapi kondisinya nggak pas, tetap saja kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan netizen tuh bisa menyadari juga kalau argumen-argumen seperti ini tuh mana sih yang harus kita terima, mana sih yang harus kita gunakan gitu kan. Soalnya kan selama ini perdebatan itu hanya menimbulkan rasa benci antar orang yang saling berdebat. Padahal berdebat itu adalah sebuah hal yang berfungsi untuk membagi pemikiran masing-masing. Jadi kita setelah berdebat, kita punya ilmu baru, kita punya kesimpulan baru, kesimpulan bersama. Mau kita nggak suka, kita dapat ilmu masing-masing. Seperti itulah filosofi dari melakukan perdebatan. Oke ya, kalau mbaknya nggak punya pacar ya saya siap kok. Tapi saya cuma lulusan SD ya, punya hutang 100 juta. Kakak lah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai ketemu di video gua yang lain. Gua Afrial dan sampai jumpa.